Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Pasti adik-adik di rumah sudah siap untuk bernyanyi bagi Tuhan. Oleh karena itu, Kak Alfa mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pembuka yaitu Yesus menantikanmu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Jalan lain masuk ke surga melalui Dia. Buka hatimu, terimalah Dia. Yesus, Yesus, satunya jalan, hanya Yesus, tiada jalan lain masuk ke surga melalui Dia. Buka hatimu, terimalah Dia. Datang sekarang. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus juru selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikanmu. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus juru selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Memberkati kami semua yang mengikuti, adik-adik dimanapun mereka berada, agar mereka dengan semangat, mereka dengan sukacita, boleh memuji Tuhan dan juga nantinya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni akan segala dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari tetap berdiri, kalau adik-adik sudah berdiri, kalau yang duduk, silahkan berdiri. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan dengan pujian hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Iya, betul sekali. Hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri adik-adik, kita nyanyikan satu pujian lagi. Ada satu sobatku ya. Kalau tadi Tuhan Yesus jalan, sekarang Tuhan Yesus adalah sobat kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Siap? Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kita juga berdoa untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mari adik-adik duduk dengan tenang. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan sebuah pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh sehat, kami masih kuat, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan karena bangsa dan negara kami boleh melewati masa pandemi dengan baik. Tetapi Tuhan, mari Engkau menolong kami agar kami tetap tetap melakukan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah agar kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan juga menolong adik-adik dalam masa pendidikan mereka. Buat adik-adik yang sudah mengikuti ujian dengan baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menuntun adik-adik dengan baik. Dan buat adik-adik yang belum mengikuti ujian, mari Tuhan menolong mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian agar bisa memperoleh hasil dengan baik. Tuhan juga memberkati keluarga mereka agar orang tua mereka boleh mendidik mereka dengan baik dan boleh memberkati pekerjaan orang tua mereka agar boleh memberkati banyak orang di sekitar mereka juga Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau juga menolong kami guru-guru sekolah minggu agar kami tetap semangat, sehati untuk dapat mengajar dengan baik dan biarlah semuanya itu kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu mari sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakaknya berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semua boleh duduk diam dengan tenang, kita siapkan hati, kita mau berdoa sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami. Terima kasih karena adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang mereka juga siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong supaya mereka dapat mendengar dan mengerti cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik adik-adik, hari ini Kak Onya akan mau bercerita tentang dua orang sahabat yang dimana mereka dua ini adalah orang-orang yang begitu senang memuji nama Tuhan.
Tapi puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan saat mereka berada di dalam penjara. Jadi ketika mereka dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Nah, kira-kira siapa yang mereka? Ya, benar. Mereka adalah Paulus dan Silas. Nah, jadi Paulus dan Silas ini adalah murid Tuhan Yesus. Suatu ketika Paulus dan Silas ini berada atau tiba di kota Filipi. Dan di kota Filipi itu Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di kota Filipi. Namun sayangnya tidak semua orang dalam kota Filipi menyukai kehadiran Paulus dan Silas. Mengapa mereka tidak menyukai Paulus dan Silas? Karena mereka tidak suka Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena itu orang-orang yang tidak menyukai Paulus dan Silas kemudian menangkap Paulus dan Silas dan membawa Paulus dan Silas kepada penguasa-penguasa kota Filipi untuk diadili. Dan di sana, di hadapan para pembesar atau penguasa kota Filipi, orang-orang ini memberikan tuduhan bahwa kehadiran Paulus dan Silas mengacaukan atau membuat keributan di tengah-tengah kota Filipi. Akhirnya mereka dijatuhi sebuah hukuman, yaitu Paulus dan Silas harus berada di dalam penjara. Wah, berada di dalam penjara tentunya tidak menyenangkan, bukan? Nah, ini juga yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka berada di dalam penjara, kaki dan tangan mereka diikat sehingga membuat mereka tidak dapat bergerak karena kaki dan tangan mereka sudah diikat. Namun satu hal yang menarik adalah sekalipun Paulus dan Silas berada di dalam penjara, kaki dan tangan mereka diikat, namun mereka begitu bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka berdoa dan menyanyi memuji nama Tuhan. Dan itu membuat orang-orang yang ada di sekitar mereka, tahanan-tahanan lain yang ada di dalam penjara juga mendengarkan puji-pujian mereka, juga mendengarkan nyanyian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah mereka memuji Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Kira-kira apa ya? Di tengah-tengah mereka memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa yang besar, membuat penjara mereka juga bergoncang, pintu-pintu penjara terbuka, dan belenggu yang mengikat kaki dan tangan mereka menjadi terlepas. Wah, luar biasa ya. Puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan sehingga membuat Tuhan menolong mereka dengan membuat ikatan atau belenggu yang mengikat kaki dan tangan mereka menjadi terlepas. Nah, adik-adik, dari kisah Paulus dan Silas kita boleh belajar bahwa kita harus tetap memuji Tuhan bukan saja di waktu yang senang, waktu sehat, waktu mendapatkan hadiah, atau saat-saat yang gembira, tapi kita harus memuji Tuhan sekalipun dalam keadaan yang susah, sedih, sakit, kita pun harus tetap memuji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus memuji Tuhan saat sakit, susah, dan sedih? Karena saat kita memuji Tuhan dalam keadaan susah, sakit, dan sedih, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan sukacita di hati kita sehingga kita tetap bersukacita sekalipun dalam keadaan sakit, susah, dan sedih. Nah, begitu adik-adik, dan kiranya kita semua boleh belajar dari Paulus dan Silas yang senantiasa memuji Tuhan dalam segala waktu. Sekarang koknya mau tanya, siapa di sini yang mau memuji Tuhan dalam segala waktu? Angkat tangan. Ya, banyak sekali yang mau memuji Tuhan dalam segala waktu. Kita mau bersyukur untuk keadaan yang baik, kita mau bersyukur untuk keadaan yang tidak baik sekalipun. Ya, kiranya cerita firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah semua adik-adik yang mendengar cerita firman Tuhan hari ini boleh belajar untuk mau memuji Tuhan bukan saja dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang gembira dan senang, tapi juga mau memuji Tuhan dalam keadaan yang susah, sedih, maupun dalam keadaan yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kayen.
kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan minggu lalu terambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Adik-adik semua sudah siap menghafalnya? Yang sudah menghafal, ayo kita bersama-sama ya. Jikalau kita dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, adik-adik semua sudah luar biasa menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, kali ini kalian akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafalkan minggu depan. Adik-adik semua sudah siap? Nah, boleh membuka Alkitabnya. Ayat hafalan yang baru terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang kedua. Yang berbunyi, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Selamat menghafal adik-adik, shalom. Ya adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadat kita. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan adik-adik di sekolah minggu online berikutnya. Karena itu sebelum kita mengakhiri ibadat kita, kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini dan adik-adik kita mengakhiri dengan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dari kapan? dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, kita memberikan kemuliaan untuk Tuhan dengan bertepuk tangan. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadat kita pada hari ini. Mari Kakak Ella memimpin kita semua di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memimpin ibadat kami ini. Dari awal kami sudah memuji Tuhan, tadi kami sudah berdoa juga, bahkan terlebih lagi kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah dengan adik-adik, kiranya Tuhan tetap menuntun adik-adik semua, kakak-kakak guru sekolah minggu, juga Tuhan menuntun sepanjang 1 minggu ke depan, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa di sekolah minggu online seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kakak-kakak, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.